Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Setelah mempelajari pertidaksamaan linier dan pertidaksamaan kuadrat, sekarang kita mempelajari pertidaksamaan polinomial. Seri ketiga dari konsep pertidaksamaan. Saat mempelajari pertidaksamaan kuadrat, kita tahu bentuk kuadrat X negatif 2 dikali X negatif 3 ini akan 0 saat X-nya 2, dari sini X-nya 3. Ini 0. Di kanan 3 kita melihat dari koefisien X. Positif, positif. Hasil kalinya positif sebagai tanda yang paling kanan. Selanjutnya ini ganti tanda. Untuk bentuk yang kuadrat sempurna, misalnya X negatif 3 kuadrat, nilainya akan 0 saat X-nya 3. Tapi karena ini kuadrat, itu nilainya tidak pernah negatif. Nilainya selalu positif, sama 0 saat X-nya 3 itu. Berarti sepanjang ini nilainya positif. Untuk bentuk linier, misalnya X negatif 5, dia 0 saat X-nya 5. Lihat koefisien X positif, paling kanan positif. Ini negatif. Nah, ini sama ya, kalau bentuk linier, X negatif 5 itu. Sini 5, ini positif, ini negatif. Apa yang terjadi kalau kita kaliin? X negatif 2, X negatif 3, X negatif 5. Nah, ini bukan lagi linier atau kuadrat. Karena kalau dikaliin, X-nya jadi pangkat 3. Ini adalah polinomial berderajat 3. Karena merupakan perkalian ini, berarti nilainya di garis bilangan ini adalah perkalian yang sini. Kita cari kapan 0? Saat X-nya 2, 3 sama 5. Nah, karena merupakan perkalian ya, berarti kita kaliin. Yang paling kanan di sini. Berarti positif kali positif. Hasilnya positif. Antara 3 dan 5, positif kali negatif. Hasilnya negatif. Antara 2 dan 3, negatif kali negatif. Hasilnya positif. Dan di kirinya 2, positif kali negatif. Hasilnya negatif. Perhatikan ternyata ini selalu ganti-ganti tanda ya. Dan ini pembuat nolnya itu berasal dari sini. 2 dari sini, 3 dari sini, 5 dari sini. Sekarang yang sebelah sini, yang kanan. Kalau kita kaliin gini, sama, ini berderajat 3. Nilainya dalam garis bilangan dia akan 0 saat X-nya 3 sama 5. Ini 0 di sini. Yang paling kanan, positif kali positif, hasilnya positif. Yang tengah, positif kali negatif, hasilnya negatif. Dan yang kiri, positif kali negatif, hasilnya negatif. Perhatikan ini tidak semuanya ganti-ganti tanda. Ternyata khusus di 3, ini tanda yang sebelah sini, antara kiri 3 dengan kanan 3 itu sama. Nah, dia berasal dari mana? Berasal dari X negatif 3 kuadrat. Kenapa bisa seperti itu? Karena X negatif 3 kuadrat itu bentuk yang selalu positif, tidak pernah negatif. Nilainya positif atau 0 ya. Nah, ternyata
bentuk yang selalu positif itu tidak berpengaruh ke perubahan positif negatif pada garis bilangan. Nah, nanti saya tulis di berikutnya ya. Jadi, untuk menyelesaikan pertidaksamaan polinomial, lebih mudah bagi kita untuk membandingkan nilai fungsi ini dengan 0, yaitu sebagai perbandingan positif negatifnya. Berarti kan dibandingkan dengan 0. Apa artinya? Artinya ruas kanan sebaiknya dibikin 0. Dan ruas kiri dalam bentuk faktor-faktor seperti ini. Petunjuk tambahnya tadi, kuadrat sempurna atau bentuk yang selalu positif ini tidak berpengaruh ke perubahan plus min pada garis bilangan. Artinya ini positif, berarti yang ini sepanjang ini negatif. Nah, saya tulis di sini. Bentuk selalu positif, gak ngaruh ke perubahan positif atau negatif pada garis bilangan. Oke, kita bahas soal aja ya. Nomor 1. Tentukan himpunan penyelesaian dari ini. Kuncinya tetap sama dengan sebelumnya, pertidaksamaan kuadrat, yaitu pemfaktoran. Mengenai bagaimana cara mudah memfaktorkan, lihat video saya tentang pemfaktoran. Linknya ada di deskripsi video. Kita faktorkan. Cari dua bilangan kalau dikali hasilnya 1, jumlahnya positif 2. Nah, tentu bilangannya berapa? Positif 1 sama positif 1 ya. Berarti pemfaktorannya X positif 1, X positif 1. Yang tengah, cari dua bilangan kalau dikali hasilnya positif 25, kalau dijumlah hasilnya negatif 10. Berapa? Ya betul, negatif 5 sama negatif 5. Jumlahnya kan negatif 10 tuh, hasilkannya 25. Pemfaktorannya berarti X negatif 5, X negatif 5. Yang paling kanan, cari dua bilangan kalau dikali hasilnya positif 3, kalau dijumlah hasilnya negatif 4. Berapa? Yang dikali 3 itu hanya 1 sama 3 ya. Agar jumlahnya negatif 4 berarti ternyata keduanya negatif. Perhatikan kalinya kan tetap positif 3 itu. Pemfaktorannya berarti X negatif 1, X negatif 3. Ini bisa kita sederhanain. X ditambah 1 kuadrat. Ini sama. Dikali yang sini. X negatif 1, X negatif 3 kurang sama dengan 0. Kita mau cari nilainya pada garis bilangan kapan 0. X tambah 1, 0. X-nya negatif 1. X kurang 5, 0. X sama dengan 5. Dari sini X-nya 1. Dan dari sini X-nya 3. Berarti paling kiri negatif 1. Ada 1. Ada 3. Ada 5. Kemudian kita perhatikan ada nggak bentuk yang selalu positif. Karena berlaku ini tadi. Bentuk selalu positif gak ngaruh ke perubahan plus min pada garis bilangan. Oh, ini bentuk yang selalu positif. Pembuat nolnya, X-nya negatif 1 di sini, sama X-nya 5 di sini. Nah, ini gak ngaruh ke perubahan plus min. Artinya ini boleh gak kita anggap. Nilainya di sini berarti sama. Yang ini juga berarti di sini nilainya sama. Sekarang kita lihat koefisien X-nya. Positif kuadrat, positif kuadrat, positif, positif. Hasil kalinya positif sebagai tanda untuk daerah yang paling kanan. Karena 5 berasal dari pembuat 0 yang selalu positif, gak ngaruh ke perubahan plus min. Artinya ini tetap positif, ini tetap sama. Seandainya di sini negatif, di sini juga negatif ya. Ini bukan berasal dari bentuk selalu positif. Berarti ini ganti tanda. Ini juga sama, ganti tanda. Tapi ini selalu positif dari sini. Ini tidak berubah. Dia nggak ngaruh ke perubahan plus minnya.
Nah, inilah nilainya ya. Yang kita cari yang mana? Yang kita cari adalah yang kurang sama dengan 0. Kurang dari 0 itu negatif, sama dengan 0 berarti 0. Yang negatif ada di sini, yang sama dengan 0 berarti di sini ini sama dengan 0 di sini ya. Nah, ketemulah ini penyelesaiannya. Penyelesaian. Kalau penyelesaian X ya, X-nya negatif 1, atau X-nya di antara 1 dan 3, ada sama dengan, atau X-nya positif 5. Himpunan penyelesaian. Berarti himpunan ini tunggal, X-nya negatif 1, ini juga tunggal 5, bisa kita sendirikan di sini. Digabung dengan interval dari 1 sampai 3. Ada sama dengan keduanya ya. Nah, kurung siku. Jawabannya ini. Sekarang nomor 2. Sama berarti pemfaktoran. Cari dua bilangan kalau dikali hasilnya negatif 3, kalau dijumlah hasilnya positif 2. Yang dikali 3 itu 1 sama 3 ya. Agar jumlahnya positif 2, 3-nya positif, ini 1 negatif. Cek benar nggak hasil kalinya negatif 3? Ya benar. Pemfaktorannya X positif 3, X negatif 1. Yang sini, cari bilangan kalau dikali hasilnya positif 3, kalau dijumlah hasilnya negatif 4. Dari dikali dulu, yang dikali 3 itu hanya 1 sama 3. Agar jumlahnya negatif 4, keduanya negatif. Cek benar nggak hasil kalinya positif 3? Ya benar. Pemfaktorannya X negatif 1, X negatif 3. Yang paling kanan, cari dua bilangan kalau dikali hasilnya 3, kalau dijumlah hasilnya positif 2. Dari dikali dulu, yang dikali 3 itu hanya 1 sama 3. Agar jumlahnya positif 2, 3-nya positif, 1-nya negatif, kan jadi positif 2. Tapi perhatikan akibatnya, hasil kalinya berapa itu? Negatif 3, padahal ini harusnya 3. Nah, ini berarti pemfaktornya bukan X negatif 1, X positif 3. Ini nggak bisa difaktorkan seperti ini. Yang ini difaktorkan dengan bantuan kuadrat sempurna. Mengenai bagaimana detailnya ada di pertidaksamaan kuadrat. Lihat di sana ya. Oke, ini saya sendirikan di sini pemfaktorannya. X kuadrat positif 2X positif 3. X kuadrat positif 2X. Setengahnya 2 kita cari. Berarti ditambah dengan 1 ini kuadrat. Harusnya 3, ini baru 1, berarti harus ditambah 2. Nah, yang segini menulisnya bisa disingkat. Ambil ujung-ujungnya yaitu X sama positif 1. Kuadrat ditambah 2. Nah, gini. Nah, itu yang paling kanan ya. X ditambah 1 kuadrat ditambah 2. Perhatikan yang ini bisa kita dekatkan itu. Bisa kita sederhanakan. Cari kapan dia 0, letakkan pada garis bilangan ya. Dari sini X-nya negatif 3. Dari sini 1. Dari sini 3. Paling kiri negatif 3. Berikutnya 1. Berikutnya 3. Dari sini tidak ada pembuat nolnya. Kenapa? Karena ini adalah kuadrat sempurna. Nilainya positif atau 0
paling kecil 0 tidak pernah negatif ya. Paling kecil 0 ditambah 2 berarti paling kecil 2. Artinya nilainya 2 atau lebih karena 2 itu paling kecil. 2 atau lebih berarti tidak pernah negatif, tidak pernah 0. Karena tidak pernah 0 berarti dia tidak punya pembuat 0. Tentukan positif negatifnya. Positif, positif kuadrat positif, positif, ini juga positif. Hasil kalinya positif, paling kanan berarti positif. Kita teliti, ada nggak bentuk yang selalu positif? Nah, ini. Pembuat nolnya 1. Ini dia. Dia nggak ngaruh ke perubahan plus minusnya. Artinya daerah yang dipisahkan ini bertanda sama nanti ya. Ini negatif, berarti di sini harus negatif juga. Ini positif. Yang kita cari, kurang sama dengan 0. Kurang dari 0 itu negatif, sama dengan 0 berarti 0. Yang negatif berarti ada di sini, yang sama dengan 0 berarti di sini. Nah, ini 1 sudah termuat di dalamnya ya. Himpunan pengisian kalau gitu adalah interval ini. Dari negatif 3 sampai 3 ini pakai sama dengan 1 sudah termuat di situ. Jawabannya adalah ini. Oke, demikian pembahasan mengenai pertidaksamaan polinomial. Kuncinya adalah kalian bisa pemfaktoran ya. Diperkuat di situ. Mudah-mudahan ini bisa dipahami dengan baik. Jika masih mengalami kesulitan, coba lihat berulang-ulang. Mudah-mudahan makin paham dengan tipe soal pertidaksamaan polinomial. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah pertidaksamaan rasional. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, share ke sebanyak orang ya, supaya manfaatnya bisa dirasakan oleh orang banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.